Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kursuwarna SPD. Saya adalah Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Dengan masa jabatan dari 22 tahun 2022 sampai dengan saat ini. Tujuan saya adalah membuat video ini adalah mengikuti lomba apresiasi inovasi kepala sekolah dengan mengambil tema kepemimpinan pembelajaran pengembangan lingkungan yang produktif. Adapun tujuan saya dalam berbagi praktik baik ini yaitu agar semua langkah untuk mengajak teman sejawat dan juga guru-guru untuk selalu bergerak dan berinovasi mengikuti perkembangan kurikulum, yaitu kurikulum Merdeka yang saat ini sedang berjalan di SD Negeri 1 Kuala Simpang. Kepala sekolah adalah seorang pemimpin di institusi pendidikan. Maka kepala sekolah harus dapat berinovasi dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, baik dan efisien. Saya sebagai kepala sekolah SD Negeri 1 Kuala Simpang dalam masa jabatan sekarang sudah menjalankan berbagai inovasi yang mendukung implementasi kurikulum Merdeka. Saya sebagai kepala sekolah wajib memiliki kompetensi manajerial, supervisi, dan kewirausahaan. Dari 3 kompetensi yang saya miliki tersebut, saya dapat menjalankan program-program inovatif yang dapat menciptakan lingkungan produktif. Yang pertama yaitu kompetensi manajerial. Saya melakukan pembiasaan pagi dengan jadwal piket guru dan staf untuk menyambut peserta didik setiap pagi. Kebiasaan ini membuat kepala sekolah, guru, staf, serta peserta didik untuk dapat hadir tepat waktu setiap hari. Ada kegiatan literasi bersama di lapangan sekolah. Kegiatan literasi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan literasi peserta didik. Jadwal dan kegiatannya akan berbeda di setiap hari, dimulai dari literasi kelas, pramuka, literasi bahasa Inggris, literasi PJOK, serta literasi agama, sampai yang terakhir dengan kegiatan senam bersama. Selanjutnya, sesuai dengan tujuan kurikulum Merdeka yang berfokus pada kebutuhan peserta didik, serta pengembangan minat dan bakat peserta didik, sekolah memfasilitasi berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang dapat peserta didik ikuti sesuai dengan minat dan bakatnya. Ada ekstrakurikuler olimpiade seperti IPA, matematika, bahasa Inggris, serta ekstrakurikuler tahfiz Quran, pramuka, polisi cilik, menari, cerita bergambar, atletik, hingga futsal. Kegiatan ini dibimbing oleh pelatih yang memang ahli di bidangnya. Diharapkan dengan kegiatan ekskul ini peserta didik dapat terus mengasah minat dan bakat yang dimilikinya. Pada implementasi kurikulum Merdeka di sekolah saya, juga terus mengajak dan mendorong guru-guru untuk terus belajar menggali potensi diri, baik melalui aplikasi platform Merdeka Mengajar yang disediakan oleh pemerintah, ataupun dengan mengundang narasumber untuk memberikan materi mengenai penerapan kurikulum Merdeka. Narasumber yang kami undang adalah narasumber yang memiliki kompetensi berasal dari kabupaten. Saya selanjutnya adalah penilaian sumatif online dengan menggunakan tablet yang ada di sekolah. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan zaman sekarang menuntut peserta didik untuk menjadi melek akan teknologi. Maka untuk mendukung hal tersebut, sekolah mengadakan asesmen sumatif secara online menggunakan tablet dan wifi di sekolah. Peserta didik dan guru juga merasa antusias karena ini merupakan sebuah pengalaman baru di sekolah. Bahkan mungkin juga sebuah program yang jarang ada di sekolah-sekolah dasar lainnya di Kabupaten Aceh Tamiang. Ujian online ini juga sangat membantu guru dalam hal analisis hasil tes peserta didik. Dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, sekolah tentu melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak lain. Sekolah sudah berkolaborasi dengan berbagai instansi seperti dengan polisi lalu lintas dalam rangka polisi cilik yang sudah berhasil menjadi juara tingkat provinsi selama 2 tahun berturut-turut. Lalu ada juga kolaborasi dengan puskesmas untuk meningkatkan kesadaran kesehatan peserta didik, serta kolaborasi dengan dinas-dinas terkait lainnya, dari lingkungan hidup dan dari dinas pendidikan, serta dari universitas-universitas yang mampu bekerja sama dengan sekolah kami. Tentu saja sekolah juga berkolaborasi dengan orang tua peserta didik dalam berbagai kegiatan. Hal ini menciptakan hubungan harmonis antara sekolah dan orang tua. Terakhir di kompetensi manajerial ini yaitu P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila.
Pada implementasi kurikulum Merdeka terdapat kegiatan P5 sebagai upaya untuk mendorong tercapainya profil pelajar Pancasila dengan menggunakan pendekatan berbasis proyek. Proyek P5 memiliki banyak tema yang dapat kita kembangkan. Pada 1 tahun ajaran dapat memilih 2 tema. Pada tahun 2022 semester pertama, tema kearifan lokal. Untuk fase A, membuat minuman kerokan timun yang dicampur biji selasi. Untuk fase B, membuat kue rasidah yang merupakan kebanggaan Aceh Tamiang. Semester 2, SD Negeri 1 Kuala Simpang memilih tema kebinekaan global dengan judul Cinta kepada Pencipta. Diharapkan dengan kegiatan ini peserta didik dapat menumbuhkan sikap toleransi dalam menyingkapi perbedaan pandangan. Untuk tahun ini kami memilih tema kewirausahaan dengan judul Shopping Day. Peserta didik akan diajarkan cara menyiapkan produk yang memiliki nilai jual untuk selanjutnya memikirkan strategi apa dalam hal penjualan yang dapat dilakukan. Dengan tema ini diharapkan peserta didik dapat menyadari potensi sekitar yang memiliki nilai jual. Potensi yang kedua adalah supervisi. Supervisi akademik adalah suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah kepada guru yang bertujuan untuk menguatkan dan meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar di sekolah, dan pada gilirannya akan terjadi kontribusi untuk meningkatkan kualitas proses belajar peserta didik. Kepala sekolah telah melakukan kegiatan supervisi akademik kepada guru-guru demi meningkatkan kualitas mengajar guru-guru. Supervisi akademik yang dilakukan terdiri dari 4 tahap. 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan, 3. Evaluasi, serta 4. Rencana tindak lanjut. Pada tahap perencanaan, kepala sekolah mensurvei kelengkapan administrasi atau perangkat ajar guru-guru. Untuk selanjutnya akan dilakukan supervisi penilaian di dalam kelas pada saat pelaksanaan. Setelah melihat kelengkapan administrasi dan melihat cara guru mengajar, pada tahap akhir kepala sekolah akan melakukan evaluasi terhadap guru yang disupervisi, serta melakukan refleksi tentang kegiatan supervisi yang sudah dilaksanakan oleh kepala sekolah. Untuk kemampuan kewirausahaan, untuk mendukung tumbuhnya jiwa kewirausahaan peserta didik, pada awal tahun 2022 SD Negeri 1 Kuala Simpang mengadakan kegiatan bazar barang bekas layak pakai. Kegiatan ini berpusat pada peserta didik. Mengapa? Karena peserta didik diminta untuk mengumpulkan barang bekas layak pakai untuk selanjutnya dijual kembali oleh peserta didik. Hasil yang didapat dari penjual bazar 100% diberikan kembali kepada peserta didik yang anak yatim dan kurang mampu. Selain dapat menumbuhkan jiwa kewirausahaan peserta didik, bazar ini juga mengajarkan peserta didik arti berbagi sesama. Kegiatan bazar ini diapresiasi oleh Dinas Pendidikan Aceh Tamiang serta Majelis Pendidikan Daerah yang berada di Kabupaten Aceh Tamiang karena merupakan inovasi yang baru dilakukan dan dapat menjadi contoh teladan untuk sekolah-sekolah lain. Adapun di tahun 2022 dan 2023, masa pimpinan saya, SD Negeri 1 Kuala Simpang mendapatkan juara-juara di tingkat provinsi. Oleh karena itu, SD Negeri 1 Kuala Simpang berhasil mendapatkan BOS Prestasi 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Marlina Istudiri. Saya mengajar sebagai guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 1 Kuala Simpang. Yang saya rasakan selama masa kepemimpinan Ibu Cut Suwarni, saya sebagai guru merasa terdorong untuk mengembangkan potensi dan kreativitas yang ada dalam diri saya. Bu Cut juga memberikan kepemimpinan yang sangat baik yang dapat saya contoh dan saya terapkan dalam pembelajaran saya di kelas di sehari-harinya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nizila Aisyah Alianur dari kelas 5B. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan perasaan saya selama bersekolah di SD Negeri 1 Kuala Simpang. Selama saya bersekolah di SD Negeri 1 Kuala Simpang, saya merasa di masa pimpinan Ibu Cut Suwarni, saya merasa lebih aman dan nyaman. Kepala sekolah, guru-guru, dan staf yang kompeten, dan juga baik serta banyak program dari Ibu Kepala Sekolah yang dapat saya manfaatkan untuk meningkatkan minat dan bakat saya. Contohnya adalah adanya ajang pencaharian bakat, ekstrakurikuler, dan beberapa fasilitas yang disediakan di sekolah-sekolah. Sekian, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Pada akhirnya, itulah inovasi-inovasi yang telah dijalankan di SD Negeri 1 Kuala Simpang di bawah pimpinan saya. Semoga video inovatif ini dapat menjadi contoh dan pembelajaran untuk teman sejawat dan tenaga pendidikan lain. Saya sendiri juga akan terus belajar serta berinovasi untuk menciptakan program-program terbaru ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum.